Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah kembali memasuki minggu pekerjaan kita. Sebagian besar mungkin ini minggu pekerjaan yang pertama di tahun 2026. Termasuk juga saya yang sudah mulai kembali bekerja hari ini. Saya berharap saudara tetap semangat menjalani hari-hari saudara dalam bekerja, mencari nafkah, dalam melayani, dan dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Hiduplah dengan menatap masa depan dengan baik, dengan attitude dan sikap hati yang benar, dengan perspektif yang benar. Bersama Tuhan, masa depan kita baik adanya. Sekalipun mungkin tidak melepaskan kita dari pergumulan dan permasalahan, tapi bila sikap hati ini dipertahankan, kita bisa menjalani hari-hari kita dengan sukacita dan penuh damai sejahtera. Dan hari ini dalam renungan malam yang saya bagikan, kita akan sama-sama belajar dengan judul Masa Depan Umat Pilihan. Itu diambil dari ayat hafalan kita hari ini, Kejadian 12 ayat 2. Saya berharap saudara bisa menghafal semua ayat-ayat yang saya berikan dalam renungan malam ini. Di sana dikatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Saudara, ayat ini tentunya berbicara mengenai Abraham yang pada waktu itu dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya di Ur Kasdim lalu berangkat menuju ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan bagi dirinya dan keluarganya. Di sini Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan. Dia akan menjadi bangsa yang besar dan setiap orang yang memberkati Abraham dan akan juga diberkati. Tentunya kita tahu setelah Abraham muncullah bangsa Israel yang mengalami berbagai macam jatuh bangun dalam persekutuan dan pergumulan dengan Tuhan. Mereka akhirnya dibuang di Babilonia dan lalu kembali ke tanah perjanjian dan sempat punah, tetapi akhirnya bangsa ini muncul lagi dan mereka mendeklarasikan berdirinya bangsa mereka pada tahun 1948. Saudara, ini membuktikan bahwa Tuhan itu punya masa depan atas umat pilihannya, yaitu Israel. Bahkan sampai hari ini masih banyak di antara mereka yang masih menolak Tuhan Yesus. Tetapi satu hari kelak mereka akan dipulihkan karena ini janji firman Tuhan. Di masa depan, dalam masa antikris, di masa tribulasi, saat mereka tertekan, mereka akan bersorak, "Hosana, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan." Mereka akan berseru dan menjerit kepada Tuhan karena aniaya yang mereka terima. Dan akhirnya mereka dipulihkan. Saudara, apa yang saya gambarkan dan saya berikan ini adalah sebagai satu ilustrasi bahwa Tuhan itu punya masa depan terhadap umat pilihannya. Kalau saja Tuhan punya masa depan terhadap Israel yang selalu tegar tengkuk menolak Tuhan, hidup dalam ketidaktaatan, Dia juga pasti punya masa depan bagi kita. Bukankah kita juga umat pilihan Tuhan? Saudara bisa membaca dalam Efesus 1 ayat 4-5 bahwa Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan agar kita tidak bercacat dan bercela di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kesenangan kehendak-Nya. 1 Petrus 2 ayat 9, "Tapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu dan menempatkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." 2 Petrus 1 ayat 10, "Karena itu saudaraku, lebih giatlah lagi untuk meneguhkan panggilan dan pilihanmu." Jadi saudara, kita ini adalah umat pilihan, dan sebagai umat pilihan kita punya masa depan yang indah. Salah satu masa depan yang tadi saya bacakan dalam ayat-ayat tadi adalah kita akan hidup tidak bercacat dan bercela suatu hari kelak yang kita sebut dengan ultimate sanctification atau pemuliaan. Kemuliaan kita akan terima sebagai umat pilihan. Kita juga akan menerima warisan dari Tuhan karena kita adalah Israel rohani yang sudah dicangkokkan kepada Israel jasmani, sehingga kita adalah juga anak cucu Abraham. Kalau kita anak cucu Abraham, berarti kita layak menerima janji-janji Allah yang sudah disiapkan bagi kita di dalam Kristus anaknya. Wow, haleluya. Saudara, inilah masa depan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Karena itu, dalam memasuki dan berjalan di tahun 2026 ini, saudara, mari memandang Tuhan. Mari jangan takut akan apapun juga.
Kita ini sudah dipilih dan diselamatkan, masakan Ia meninggalkan kita? Ia pasti akan menolong kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia Tuhan yang tahu menjaga dan memelihara kita semua anak-anaknya sebagai sebagai umat pilihannya, sehingga masa depan kita cerah seperti burung Raja Wali. Haleluya, kiranya renungan malam ini memotivasi kita, memberikan semangat sebelum kita tidur dan beristirahat untuk siap memasuki hari esok dengan pengharapan baru, dengan menatap masa depan sebagai umat pilihan dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.